tidak masuk dalam hewan. Kenapa? Ya, karena perbedaan pada komposisi membran sel ataupun karena fungi ini tidak dapat memproduksi energi sendiri. Ya, dia tidak dapat memproduksi sendiri makanannya, beda dengan hewan dan tumbuhan, sehingga dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Ya, kingdom fungi dia memiliki filum. Ini saya menggunakan sistem 4 filum dari fungi. Ada Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Sedangkan nanti mungkin teman-teman akan mengenal 5 filum dari fungi, sama. Ya, untuk morfologi kemudian kita kelompokkan berdasarkan yeast atau uniseluler, mold atau dia multiseluler, dan dimorphic fungi atau dia yang bisa berubah dari uniseluler ke multiseluler atau sebaliknya dari multiseluler ke uniseluler, tergantung pada kondisi lingkungan tempat dia tumbuh. Sehingga nanti pada kulturnya di laboratorium untuk dimorphic fungi, teman-teman dapat melihat 2 bentukan dari fungi ketika ditanam di media yang berbeda. Karena praktikum kita hanya mold, jadi mungkin nanti yang dimorphic fungi-nya, kalau teman-teman beruntung mendapatkan kasus dimorphic fungi, teman-teman bisa melihat dari uniseluler kemudian dia bisa berubah bentuk menjadi multiseluler. Biasanya golongan yeast dan dimorphic fungi ini dia masuk dalam filum Ascomycota dan Basidiomycota. Ya, kemudian untuk mold dia banyak ada di Zygomycota ataupun di Deuteromycota. Nah, fungi sendiri karakteristiknya dia eukariotik ya, memiliki membran sel inti, membran selnya dia kaku, kemudian dia saprofit, artinya dia mendapatkan makanan itu dari makhluk hidup lain atau bangkai. Ya, dia tidak dapat memproduksi makanannya sendiri sehingga dia harus mendapatkan dari host lain, sehingga dia juga disebut sebagai organisme yang parasitik. Kemudian dia tidak bisa berfotosintesis sehingga dia dikelompokkan tersendiri dari tanaman. Ya, teman-teman kalau bilang jamur itu sayur, ya ada salahnya ada benarnya. Salahnya itu dia tidak masuk dalam tanaman, ya tapi sayur belum tentu masuk dalam tanam-tanaman karena ada jamur. Kemudian dinding selnya memiliki kitin dan polisakarida lain, atau dia utamanya adalah karbohidrat, ya, polisakarida. Teman-teman sudah belajar mengenai bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ya, perbedaannya dari mana? Sama-sama bakteri. Perbedaannya terletak di komposisi dinding selnya. Kemarin ini saya tanya di praktikum ya, hanya 1-2 orang yang bisa menjawab. Sehingga misalnya pada treatment gram negatif dan treatment infeksi bakteri gram positif, itu antibiotik yang digunakan bisa berbeda. Karena biasanya target antibiotik adalah dinding sel dari organisme, sehingga tentu saja harus memiliki mekanisme yang berbeda dalam melawan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kemudian untuk jamur sendiri, komposisi dinding selnya berbeda dengan bakteri. Dia memiliki kitin, kemudian dia komposisinya terdiri dari polisakarida. Ya, di gram negatif dia punya outer membran yang terdiri dari lipopolisakarida.
Fungi memiliki membran sel di dalam yang membatasi antara sitoplasma ya dengan dinding sel, dengan lingkungan luar. Sehingga apakah antibiotik bekerja pada fungi? Ya tentu saja tidak, karena targetnya berbeda. Kemudian apakah pengecatan yang dilakukan di laboratorium terhadap bakteri bisa digunakan untuk fungi? Tentu saja berbeda juga, karena komposisi dinding sel yang berbeda. Ya, sehingga nanti kalau ada yang menggunakan pengecatan gram untuk mengecat fungi, dia nggak akan kelihatan, targetnya beda. Kalau dia menggunakan pengecatan untuk fungi ke bakteri, ya tentu saja juga tidak akan kelihatan, karena targetnya berbeda. Ya, kecuali pada pengecatan umum seperti misalnya gimsa yang dapat mewarnai bagian lipopolisakarida atau protein lain yang terdapat similar pada berbagai macam organisme, itu bisa dilakukan. Tapi pada pengecatan khusus, ya dengan target dinding sel, komposisi dinding sel tertentu pada organisme tidak dapat dilakukan. Jadi jangan sembarangan. Ya, kemudian sebagian besar fungi dia tumbuh membutuhkan oksigen aerobik, dan juga untuk dia dapat menumbuhkan konidianya ya untuk membentuk suatu bentukan sel yang utuh, terutama pada mold yang membutuhkan oksigen. Klasifikasi dari fungi dia didasari dari morfologi sel ya, tadi ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kemudian multiseluler pun secara selulernya morfologinya juga berbeda ya, antara zygomicota, basidiomycota, heteromycota ya, sehingga itu diklasifikasikan lagi. Kemudian reproduksi seksualnya dan juga dari molekular data atau dari kekerabatannya atau materi genetiknya yang kita ketahui DNA-nya ya, urutan basanya. Kemudian di sini kita akan membahas lebih lanjut, lebih jelas mengenai jamur-jamur fungi-fungi yang berasosiasi dengan penyakit di hewan. Ya, yang pertama ada jamur fungi dari golongan dermatofit, dermatokulit. Ya, berarti dia jamur-jamur yang predileksinya atau dia menyerangnya utamanya di kulit. Contohnya itu ringworm ya. Kalau teman-teman yang sudah magang, sudah tahu penyakit-penyakit hewan, biasanya familiar sama nama ringworm ini. Dia adalah dermatofit ya. Kenapa namanya ringworm? Karena dia karena di kulit dia bentukannya seperti cincin berwarna merah, ada zona nekrotik di tengahnya, atau maksudnya itu tidak ada pertumbuhan rambut ya di sekeliling zona cincin itu. Teman-teman kalau lihat namanya dikira karena cacing, padahal itu karena jamur. Ya. Kalau nanti teman-teman koas di klinik biasanya kan mendapatkan kesempatan untuk grooming. Kalau nggak hati-hati, biasanya hewan-hewan itu punya ringworm, itu nanti menular. Jadi dulu ada istilah, kalau nggak kena ringworm, mahasiswa koas klinik kalau nggak kena ringworm itu nggak afdol, belum menjadi mahasiswa koas. Padahal ya kalau hati-hati, sejatinya ya kita nggak akan kena. Dan kita harus dalam kondisi fit dan sehat. Karena kebanyakan jamur-jamur fungi-fungi yang patogen itu dia sifatnya oportunistik, atau dia hanya menyerang kalau sistem imun kita dalam kondisi yang tidak baik. Kemudian ada dari Aspergillus ya, spesies Aspergillus ini dia banyak menyebabkan penyakit pada hewan. Biasanya dia menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan dan juga bisa sistemik ya, tapi biasanya transmisi awal dari pernafasan ya. Kemudian dia dapat
memproduksi mikotoksin. Ya, sehingga patogenitasnya double dari infeksi jamur itu sendiri dan juga dari produksi toksinnya. Ya. Kemudian dari golongan yeast, biasanya dia komensal, ya. Yeast atau ragi atau kamir. Dia biasa komensal, maksudnya secara normal itu ada pada kulit, pada membran mukosa, dan bahkan ada di saluran pencernaan. Ya, dan dia sifatnya oportunistik, begitu sistem imun kita ngedrop, dia akan keluar. Dan biasanya kejadian ini dia berasosiasi dengan umur, jadi pada hewan-hewan yang umurnya sudah tua, ataupun pada kasus di mana hewan tersebut diberikan antibiotik yang berkepanjangan. Ya, nanti ini untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di pertemuan yang kedua. Kemudian ada dimorphic fungi, ya. Dia adalah fungi yang dapat berbentuk sebagai yeast dan juga dapat berbentuk sebagai mold, tergantung pada lingkungannya. Ya, dia muncul sebagai mold pada lingkungan. Ya, kemudian dia di hewan, sel hewan, dia akan berbentuk yeast. Ini adalah mekanisme survivalnya dia, sehingga dia dapat mengelabui sistem imun. Ya. Kemudian ada spesies-spesies yang memproduksi mikotoksin, tidak hanya Aspergillus, tapi beberapa golongan seperti Penicillium dan lain-lain dia dapat memproduksi mikotoksin juga. Ya, dan biasanya spesies-spesies ini yang tidak menyebabkan patogen pada hewan, dia dapat mengeluarkan mikotoksin pada tanaman-tanaman, ya. Dan biasanya tanaman-tanaman ini berasal dari famili sorghum atau kacang-kacangan, ya, yang disimpan terlalu lama, kondisi lembab, kemudian tumbuh jamur pada crops itu, kemudian dia memproduksi mikotoksin yang dapat bertahan pada pakan. Ya, kemudian jamur-jamur dari golongan Zygomites, ya, dia biasanya jamur-jamur seperti mukor yang terdapat di debu lingkungan. Ya, kemudian ini nanti asosiasinya dengan penyakit yang menyebar secara sporadik karena mudah ditular melalui udara. Ya, di sini kuliah ini kita akan lebih membahas mengenai Aspergillus. Kemudian terminologi yang teman-teman perlu ketahui di mikologi maupun ilmu penyakit mikal, ada mikosis, ada mikotoksikosis, dan ada miketisme. Ya, ini apa? Mikosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi fungal. Jadi, hewan itu terinfeksi Aspergillus. Diagnosanya aspergillosis atau mikosis kalau teman-teman belum tahu dia disebabkan oleh Aspergillus apa. Ya, mikosis. Kemudian mikotoksikosis adalah penyakit yang disebabkan karena hewan tersebut memakan toksin yang diproduksi oleh fungi yang terdapat di makanan. Jadi kadang-kadang ada suatu penyakit pada suatu peternakan, ada suatu penyakit yang disebabkan, ya, oleh sesuatu yang tidak diketahui, dan itu terjadi pada sebagian besar hewan di peternakan. Dikiranya penyakit virus, bakteri, tidak ketemu, ternyata disebabkan oleh mikotoksin. Jadi ini sangat berbahaya ya, mikotoksikosis, karena tidak diketahui penyebabnya sebelum dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan penyakit yang terjadi secara massal pada suatu peternakan selain dari agen penyakit. Ya, kemudian ada miketisme, ini penyakit yang disebabkan oleh produksi
toksin in vivo dari fungi setelah dia menginfeksi hospes. Jadi jamurnya menginfeksi dulu hewan tersebut, kemudian dia memproduksi mikotoksin di dalam tubuh hewan. Jadi ini double, udah kena infeksi fungi, kemudian dia kena produksi toksin. Ya, sehingga nanti mungkin terjadi suatu kebingungan teman-teman, mengapa ada perubahan patologi pada organ tertentu, padahal berdasarkan literatur infeksi fungi tersebut tidak sampai ke organ tersebut. Ya, setelah diselidiki ternyata jamur tersebut memproduksi toksin yang dapat berpengaruh secara sistemik ke organ-organ tertentu. Ya, kemudian sejarah kenapa namanya Aspergillus itu dia dinamakan oleh Pier Antonio Micheli pada tahun 1729 karena bentuknya seperti kalau pada zaman dulu ya, pastor-pastor pendeta itu memiliki suatu namanya holy water sprinkle, tahu ya, yang untuk kalau air suci itu mau dibagikan ya, dia memiliki seperti tongkat kecil ya untuk spreading air itu ke jemaat. Nah, itu bentuknya seperti ini ya, itu namanya aspergillum. Alatnya itu sendiri namanya aspergillum. Kemudian dia karena mirip bentuknya, kemudian dia namakan Aspergillus. Ya, kemudian penyakit ini pada tahun 1789 dinotis oleh Jacques Thibault, ya asal Prancis. Ya, dia melihat adanya massa fungal pada sinus maxillaris di area pernapasan. Kemudian pada tahun 1842 keberadaan jamur ini akhirnya dipublikasi oleh John Bennett dari kasus pneumothorax. Kemudian pada tahun 1863 spesies Aspergillus fumigatus dideskripsikan oleh George W. Fresenius dari manusia. Ya, jadi kenapa namanya Aspergillus? Kemudian kasus apa yang pertama kali membuat dia terdiscovery, kemudian sampai kasusnya di manusia. Ya, kemudian untuk Aspergillus, ya dia merupakan mold yang saprobik, ya tadi yang dia mendapatkan makanan dari makhluk hidup lainnya. Kemudian hifanya dia berseptat, ya dia memiliki sekat di sini. Ya, ini ada dua jenis Aspergillus yang saya berikan contoh. Ada fumigatus, ada niger. Lihat di sini bentuk vesikelnya, bentuk vialitnya, dan juga conidianya ini berbeda, sehingga morfologi sel jamur itu dapat digunakan sebagai dasar identifikasi, sehingga morfologi sel jamur ini sangat penting untuk teman-teman ketahui untuk mengidentifikasi spesies dari jamur. Misalnya pada suatu kasus infeksi, teman-teman ini tahu ini Aspergillus, tapi tidak tahu apakah dia fumigatus atau niger. Ya, maka di lab seperti yang kita lakukan kemarin, teman-teman harus melakukan culture slide untuk mengetahui, melihat lebih jelas morfologi sel secara utuh dari kaki sampai kepala, sampai rambut ya intinya. Ya, kemudian dari hifa, dia akan memiliki suatu cabang yang berbentuk conidiophore. Ini batang namanya conidiophore. Ya, kemudian bagian dari hifa yang mencabangkan conidiophore dinamakan foot cell. Ya. Nah, ini ada hifa yang tidak memiliki foot cell, ini hifa yang memiliki foot cell. Jadi conidiophore itu muncul dari hifa ya yang dia berkembang
bercabang membentuk food cell ini. Kemudian nanti bagian ujung dari conidiophore dia akan membentuk vesicle. Ya. Setelah dia membentuk vesicle, kemudian dia akan membentuk vialit. Setelah dia membentuk vialit, kemudian dia akan memproduksi conidia. Bentukan ini hanya akan terjadi pada media-media yang kontak dengan udara atau pertumbuhan dia terjadi secara aerobik, ya, sehingga jangan harapkan yang seperti ini dapat kita lihat ketika dia menginfeksi makhluk hidup. Ketika dia masuk ke dalam sel, dia tidak akan berbentuk seperti ini. Ya, apakah itu berarti dia dimorfik fungi, Dok? Bukan. Ya, karena pada sel pun dia akan tetap multiseluler, Aspergillus, sehingga dia tidak termasuk dalam dimorfik fungi. Ya, pada kulturnya di laboratorium, jamur ini memiliki waktu untuk dapat tumbuh secara sempurna seperti ini. Teman-teman yang kemarin praktikum itu kita sudah tanam jamur pada hari Senin. Jadi kemarin itu adalah hasil setelah inkubasi selama 2 hari. Sehingga bentukan sampai ke konidianya yang cantik seperti ini tidak bisa kita lihat. Ya, dia baru membentuk conidiophore, baru sampai membentuk ujung vesicle yang kecil. Apakah itu bisa dijadikan dasar identifikasi, Dok? Bisa kalau kamu tahu pada hari keberapa dia dapat membentuk bentukan Aspergillus sempurna seperti ini. Ya, karena tiap-tiap jamur memiliki masa inkubasi yang berbeda-beda. Sehingga itu juga bisa dijadikan sebagai dasar dari identifikasi masa inkubasi. Ya, kemudian conidia ini dia memiliki pigmen. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin ketika teman-teman mengambil dari piakan dari agar miring, ya itu ada warnanya di permukaan agar. Yang teman-teman ambil itu adalah conidianya. Dan dia ada warnanya. Sehingga morfologi koloni jamur pada media, koloni ya, morfologi koloni, bukan morfologi sel, itu dapat dijadikan juga sebagai dasar identifikasi karena memiliki pigmentasi. Setiap spesies berbeda. Ada yang warna pigmentasi konidianya kuning, ada yang hijau, ada yang kebiruan, ada yang hitam. Ya, sehingga itu juga penting sebagai dasar identifikasi. Nah, kemudian dari Aspergillus sendiri, dia ada 190 spesies, tapi yang menyebabkan infeksi pada hewan sebagian besar adalah Aspergillus fumigatus, ya, kejadiannya 90-95%. Sudah, halo? Ini tadi Canta bilang PPT saya hilang. Apa sudah terhubung lagi? Oke. Oke, saya lanjutkan. Udah sampai sini. Ya. 90-95% infeksi pada hewan, kasus infeksi Aspergillus itu disebabkan oleh spesies Fumigatus. Nah, sisanya 5% terbagi menjadi Niger, Flavus, dan juga Tereus. Ya, tapi jangan sampai nanti pokoknya kalau kalian dapat kasus, semuanya dipukul sama rata Fumigatus gitu ya. Kalian harus lihat dari kultur labnya atau dari hasil diagnosa, hasil pemeriksaannya. Kemudian spesies yang memproduksi mikotoksin dari Aspergillus itu sebagian besar disebabkan oleh Aspergillus flavus ya, dan Aspergillus parasiticus. Nah, ini kasus ini sangat jarang pada hewan,
sebagian besar, mungkin 95% disebabkan oleh Aspergillus flavus. Jadi dia sudah menginfeksi hewan dan dia memproduksi mikotoksin. Kemudian produksi seluler dari Aspergillus yang penting untuk kita ketahui yaitu ada protein adesin. Jadi protein adesin ini dia diproduksi oleh hifa dan dengan permukaan sel hospes. Transmisi bisa menginfeksi makhluk hidup itu dari konidianya ini dan juga dari hifanya. Sehingga mungkin nanti bentukan yang dapat kita lihat dalam tubuh makhluk hidup untuk Aspergillus adalah konidia dan hifa. Ya. Sedangkan untuk vesikel, pialit, dan lain-lain conidiophore ini jarang kita temui pada kasus infeksi kecuali kita temukan dia dalam kultur di lab. Ya, kemudian dia memiliki dinding sel. Dinding selnya ini dia berperan sebagai pathogen associated molecular pattern. Ya, yang nanti dia akan ini pakai ya, yang dia dikenali oleh makrofag dan kemudian dinding selnya ini ya, dia akan mensekresi sitokin yang menyebabkan radang. Jadi pada kasus infeksi dari Aspergillus dia dapat menyebabkan keradangan karena sekresi sitokin karena dinding selnya ini men-trigger sel dalam hospes untuk memproduksi sitokin penyebab yang dapat menginduksi terjadinya keradangan. Ya, kemudian dia memiliki enzim-enzim ekstraseluler. Ya, enzim-enzim ekstraseluler ini biasanya berfungsi untuk membantu dia dalam menyerap makanan dari sel hospes. Ya, contohnya apa? Ada elastase, protease, dan fosfolipase. Biasanya enzim protease dan fosfolipase ini ya digunakan untuk menyerap makanan, protein, lemak dari sel-sel makhluk hidup sehingga nanti biasanya pada kasus-kasus dia infeksi pada sel makhluk hidup terlihat sel-sel yang tidak memiliki sel-sel yang nekrosis ya. Jadi ada zona nekrosis, kemudian setelah dicat ternyata dilihat di sana ada bentukan hifa. Kemudian dia memproduksi juga hidroksimat siderophores. Biasanya ini digunakan untuk mendapatkan zat besi, ya karena dia tidak dapat memproduksi zat besi sendiri sehingga dia harus mengambil dari hospesnya. Ya, kemudian dia punya pigmen, jadi memproduksi pigmen yang terlihat di bagian konidia. Ya, dan dia biasanya memproduksi radikal bebas sehingga nanti menyebabkan juga proses keradangan dan juga hipersensitivitas pada hospesnya. Transmisinya untuk Aspergillus biasanya melalui airborne ya atau udara dari spora yang terhirup. Jadi ini pada ayam ya kasusnya biasanya nanti dapat lihat lesi organ-organnya di air. Ya, kemudian di pulmo, tracheus. Biasanya transmisi karena ada sporulasi dari Aspergillus di lingkungan. Kemudian dia terhirup oleh hospesnya, sistem pernafasan. Kemudian dia akan bisa menyebar secara sistemik.
kasus ini terjadi pada imunosupresan. Sistem imunnya sedang menurun. Biasanya terjadi pada kasus musim hujan, ya, atau musim panas. Jadi suhu panas siang, kemudian suhunya turun pada menyebabkan sistem imun menurun, kemudian infeksi dapat terjadi dengan mudah. Ya, Conidia yang masuk kemudian akan menempel pada permukaan sel dari trakea, pulmo maupun air sac. Setelah dia menempel, tadi karena punya adesin, dia menempel pada permukaan sel, dia mendapatkan kondisi lingkungan yang sesuai, kemudian dia akan terjadi germinasi. Ya, Conidia ini kemudian akan bergerminasi membentuk hifa. Nah, hifa ini kemudian akan masuk dalam sel, menembus jaringan, ya. Kemudian dia bisa juga masuk dalam pembuluh darah. Kemudian dia akan membentuk fragmen hifa, dia akan melepaskan hifa-hifanya. Ya, untuk mengikuti pembuluh darah maupun limfa secara sistemik, kemudian dia dapat masuk ke organ lainnya. Ya, kemudian hifanya akan menempel di organ yang lain, kemudian dia akan membentuk pertumbuhan hifa yang lebih eksesif lagi, ya, membentuk koloni di sana. Itulah mengapa Aspergillus dia termasuk dalam penyakit sistemik. Ya, karena tidak hanya terlokalisasi di sistem respirasi, dia juga dapat sistemik melalui fragmentasi hifa. Kemudian patogenesisnya dia dapat masuk memproduksi gliotoksin, asam helfoik, humagilin, ya, di mana produksi ini, protein-protein yang dia produksi itu membantu dalam mencegah proses pengeluaran conidia, ya, melalui membran mukosa, biasanya di saluran pernapasan. Salah satu sistem pertahanan kita, ya, jadi kalau kita sedang kondisi sehat, sebenarnya bisa conidia ini kita repel, ya, jadi kita tidak bisa masuk sampai ke dalam sistem pernafasan dengan mukus yang ada di sistem pernafasan kita atau mekanisme bersin dan lain-lain. Tapi pada kondisi imunosupression, ya, kemudian produksi protein yang diproduksi oleh conidia ini, jamur ini dapat menghambat, ya, proses clearance oleh membran mukosa. Ya, kemudian dia protein adesin tadi membuat dia menempel pada permukaan, ya, kemudian dia memproduksi juga virusilogen, dia dapat merusak, ya, merusak permukaan membran organ sel yang dia di mana dia berada, ya, misalnya kalau di sini di sistem respirasi, ya, pada trakea, pulmo, kemudian dia dapat menyebar lebih lanjut, ya. Setelah merusak sel, dia akan melubangi sel, ya, kemudian dia bisa mengambil makanan dari sel ini, atau dia dapat memanjangkan hifanya, kemudian dia fragmentasi sehingga hifanya menyebar secara sistemik. Kemudian residu-residu yang dia keluarkan dapat juga membuat Aspergillus ini, mohon maaf, izin minum sebentar.
Kemudian ketika dia melukai membran, nah ini akan membuat proses invasi dia itu menjadi lebih lanjut, ya, jadi lebih kuat, lebih cepat. Karena dengan dia melukai permukaan membran, itu proses invasi dia ke dalam sel, ke dalam jaringan itu akan lebih mudah. Ya. Kemudian Aspergillus ini tidak hanya dapat menginfeksi satu jenis hewan ya, dia dapat menginfeksi hewan dari berbagai jenis, baik unggas, mamalia, ya bahkan pada beberapa kasus dapat ditemukan pada ikan. Pada unggas dia dapat menyebabkan brooder pneumonia, biasanya dapat muncul pada anak-anak ayam yang dia ditetaskan di inkubator, di mana infeksi ini dapat terjadi dari telur. Jadi Conidia aspergillus ini dapat menembus membran telur, membran cangkang telur, kemudian dia dapat menginfeksi embrio di dalamnya. Ya, ada dua kemungkinan, dia menetas tapi terjadi pneumonia pada DOC, atau dia dapat menyebabkan kematian embrio dini. Ya, kemudian pada ayam di usia 6 minggu biasanya atau yang lebih tua ya, dia dapat menyebabkan pneumonia dan ersekulitis. Ini sekali lagi berasosiasi dengan kasus imunosupresif ya, imunosupresan pada kondisi sistem imunnya tidak baik. Kemudian generalized aspergillosis ya, biasanya infeksi aspergillus yang dia terlihat gejala klinisnya pada traktus respiratori. Kemudian pada kuda dia bisa menyebabkan asal granuloma. Ini gejala klinisnya keluar mukus, cairan mukus dari hidung, kemudian pernafasannya dia biasanya berat. Ya, kemudian guttural pouch mycosis. Ini mikosis pada kantung di dekat di mesenterium ya, pada saluran pencernaannya. Kemudian keratitis ini di mata, biasanya terjadi okular trauma, kemudian Conidia menginfeksi bagian mata ya. Kemudian terjadi keratitis. Ini agak sulit dikenali biasanya karena jarang terjadi dan biasanya asosiasinya hanya dengan dia trauma sehingga terjadi kerusakan pada membran okularnya. Padahal itu disebabkan awalnya karena trauma, kemudian masuklah Conidia yang kemudian berlanjut pada infeksi. Ya, kemudian pada sapi ya, dia dapat menyebabkan aborsi, pneumonia, mastitis, maupun intestinal aspergillosis. Yang nanti dapat dilihat gejala klinisnya adalah diare kronis atau akut. Kemudian pada anjing biasanya dia merupakan salah satu penyebab dari otitis. Ya. Kemudian pada kasus yang langka bisa terjadi disseminated aspergillosis, yang ini bentukannya terjadi osteomyelitis. Ya, kemudian nasal aspergillosis ya, aspergillosnya di bagian pernapasan atas, kemudian dia dapat menyebabkan keluarnya discharge nasal, kemudian bisa terjadi disasosiasi dari tulang turbinata. Tahu tulang turbinata? Os turbinata ada di bagian nasal. Ya, kalau masih ingat semester 1 di makroanatomi. Kemudian pada kucing ya sistemik, biasanya dia seperti kuda pada guttural pouch-nya. Ya, ini bisa dilihat, ini brooder pneumonia. Kasusnya biasanya pada DOC yang ditetaskan di inkubator yang tidak terjaga kebersihannya. Ya, ini pada kasus nasal discharge dari kuda, ya ini keratitis.
ya, mikotik keratitis. Biasanya ini sulit dibedakan dengan kasus keratitis biasa yang disebabkan karena trauma. Kemudian ini adalah bentukan ya, broader pneumonia bisa dilihat pulmonya terdapat nodul-nodul putih, jadi yang merupakan koloni dari Aspergillus. Kemudian ini hemoragi ya warnanya, harusnya dia pink pucat, ini kemerahan. Kemudian ini guttural pouch mycosis, ini adalah potongan histopatologinya, mungkin pengecatan PAS ya, periodic acid shift. Ini terlihat bentukan hifa pada jaringan ya. Untuk melihat hifa jamur, hifa fungi pada jaringan biasanya tidak menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin biasa, karena dia tidak dapat mewarnai karbohidrat yang ada di dinding sel jamur, sehingga menggunakan pewarnaan khusus sehingga hifa sel jamur ini dapat terlihat dengan jelas berwarna merah. Nih ya. Ya, kemudian ada koloni jamur, ya, ada guttural pouch, ada kuda biasanya. Pada anjing, dia keluar nasal discharge. Kemudian ini kasus langka pada anjing disseminated aspergillosis. Jadi kasus aspergillus bisa menginfeksi tulang. Ya, dia dapat menyebabkan pembentukan tulang yang abnormal. Ini sangat sulit untuk didiagnosa, ya, karena biasanya ini terjadi secara kronis, jadi nggak akut, ya kronis. Kemudian terjadi biasanya pada kasus-kasus newborn, ya, newborn atau anjing-anjing muda atau anjing-anjing yang sudah tua. Sekali lagi, hubungan imunnya yang belum terbentuk dengan baik atau yang sudah mengalami penurunan fungsi. Ya, kemudian ini pada sapi ada mikotik abortus. Dia keguguran ya, terjadi karena infeksi jamur pada, biasa dapat dilihat dari potongan fetusnya di bagian tulang belakang ini ada warna kuning yang terjadi karena infeksi jamur. Ya, kemudian toksin biasanya yang memiliki peran besar dalam penyakit hewan adalah aflatoksin, ya. Aflatoksin yang diproduksi oleh Aspergillus flavus ataupun yang diproduksi oleh Aspergillus parasiticus dalam situasi yang langka, ya, kondisi di mana hewan mikotoksikosis, tapi ini kasus jamurnya toksinnya dia spesifik aflatoksin, disebut dengan aflatoksikosis. Ya, kemudian apa saja efek dari toksin ini? Dia menurunkan sintesis protein, ya, kemudian dia bersifat toksik pada organ hepar. Jadi biasanya karena hepar itu kan merupakan organ utama untuk menetralisir toksin, sehingga toksin-toksin yang diproduksi baik oleh agen penyakit maupun yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri itu akan masuk ke hepar dan mengalami proses eliminasi atau perombakan di sana. Tapi jika aflatoksin ini masuk ke hepar, dia akan merusak sel-sel hepar itu sendiri sehingga dia sifatnya hepatotoksik. Kemudian toksin ini dia juga dapat dapat bersifat karsinogen. Jadi dia dapat membentuk tumor yang nanti akan berkembang menjadi kanker. Ya, kemudian dia dapat menekan menekan sistem imun dalam tubuh. Ya, dia bersifat nefrotoksik. Jadi toksin ini nanti dapat dilihat damage dari toksin ini, ya, atau kerja dari toksin ini nanti dapat dilihat pada ginjal juga ya. Ini nefrotoksik, perubahannya nanti di ginjal dapat terlihat. Nah, kemudian dia genotoksik, dia bersifat toksik juga nanti di gen kita, dia dapat
menyebabkan mutasi genetik, ya, dan imunotoksik, dia dapat menekan sistem imun. Ya, kemudian ini spesies yang dapat terpengaruh oleh toksin ini utamanya, ya. Jadi semua hewan dapat terkena toksin ini, tapi utamanya hewan-hewan seperti babi, poultry, unggas, sapi dan anjing ini sangat sensitif, ya, sehingga apabila dia terinfeksi aflatoksin pada misalnya, ya, kita bandingkan antara kucing dengan anjing, pada konsentrasi yang sama dia menyebabkan perubahan yang lebih banyak pada anjing dibandingkan dengan kucing karena dia lebih sensitif. Gejala klinis, outcome dari gejala klinis yang muncul dari hewan-hewan ini dipengaruhi oleh faktor spesies hewan, durasi dari exposure toksin ini, misalnya, ya, unggas di peternakan A dan peternakan B sama-sama terkena infeksi aflatoksin dari makanan yang sudah terlalu lama disimpan, ya. Namun pada peternakan A baru menggunakan makanan selama 5 hari, sedangkan peternakan B sudah hampir 1 minggu. Ya, sehingga nanti outcome-nya tentu saja yang lebih lama terkena itu akan lebih parah dibandingkan yang baru. Kemudian konsentrasi dan tipe mikotoksin itu juga berpengaruh, terutama konsentrasi, ya. Jadi misalnya unggas ini sama-sama makan jagung, biji jagung, ya, yang berasal dari produsen yang sama, kemudian tidak sengaja ternyata di sana ada aflatoksin karena penyimpanan yang kurang baik biasanya, tapi konsentrasi yang ada di peternakan A, konsentrasi toksin yang ada di peternakan A itu lebih tinggi daripada peternakan B. Ya, sehingga yang di peternakan A akan terpengaruh lebih banyak dibandingkan yang peternakan B. Nah, kemudian Aspergillus ini dia masuk dalam grup 2, ya, organisme yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia, tapi biasanya tidak bersifat sporadik atau dia tidak dapat menyebar secara langsung dari manusia ke manusia atau dari hewan ke hewan, sehingga treatmentnya dia juga tersedia, mudah, ya. Dia masuk dalam grup 2 yang berarti Aspergillus dapat dikerjakan atau dapat dikultur pada lab yang memiliki fasilitas biosafety level 2. Ini ada contoh-contohnya nih. Kalau virus ada influenza, ada Newcastle disease, ada parafox. Ya, kalau fungi ada Aspergillus fumigatus, Microsporum dan Trichokyton, ini penyebab dermatofit. Nah, ini adalah salah satu golongan dermatofit, ya, yang menyebabkan dermatopikosis. Itu bisa kita kultur di laboratorium dengan biosafety level 2. Kemudian untuk diagnosanya di laboratorium Aspergillus, ya, teman-teman dapat lakukan direct mikroskopi. Biasanya yang nomor 1.1 ini dapat dilakukan di laboratorium diagnosa, di laboratorium, di klinik-klinik biasa pun bisa dilakukan. Jadi tidak perlu membawa spesimen ke laboratorium, itu dapat dilakukan di klinik sendiri. Teman-teman hanya memerlukan bantuan mikroskop dan KOH 10%. Caranya bagaimana? Misalnya ini dilakukan untuk mendiagnosa dermatofit, ya. Jadi dulu ada kasus tuh, anjing datang, ya, ada alopecia, kemudian dia suka garuk-garuk. Kemudian kliennya minta, ini kenapa anjing saya kenapa garuk-garuk. Nah, kita dalam membuat suatu treatment, kita harus tahu penyebab utamanya apa. Jangan karena dia gatal, kemudian kita beri antihistamin dan anti gatal, udah itu saja. Sedangkan
Penyebab utamanya tidak kita treatment. Yang terjadi apa? Kalau obatnya selesai, penyakitnya tidak akan selesai. Obatnya sudah habis, ya. Selama dia minum obat, dia tidak gatal-gatal. Tapi setelah obatnya habis, dia masih gatal-gatal karena penyebab utamanya tidak kita ketahui. Penyebab gatal-gatal ada banyak. Ada virus, ada jamur, ada bakteri, ada penyakit metabolisme, dan lain-lain. Karena alergi, ya. Kalau yang disebabkan oleh jamur, kalau yang diobati menggunakan anti alergen, ya nggak akan habis karena masih ada jamurnya di situ, seperti itu. Sehingga kita harus tahu. Bisa menggunakan pada kasus dermatofit, ya, itu ada namanya wood lamp. Tahu ya, wood lamp, sinar UV, nanti lihat apakah di rambut ada yang berpendar atau tidak. Tapi tidak semua jenis dermatofit itu bisa diperiksa dengan wood lamp. Ya, apalagi aspergillus ini nggak bisa sama sekali dengan wood lamp. Sehingga jalan satu-satunya dengan kita scraping, ya, bagian kulit yang mengalami perubahan, kemudian kita teteskan dengan KOH 10%. KOH 10% adalah basa kuat sehingga dia dapat meluruhkan debris-debris kulit, ya. Kemudian kita lihat di mikroskop apakah ada bentukan hifa. Kemudian yang kedua dengan potongan histopatologis, ya, jadi organ yang ada perubahan biasanya dari pulmo yang ada nodulnya kita masukkan dalam kita proses untuk pemotongan organ histopatologisnya. Kemudian kita cat, ya, kita warnai dengan pewarnaan passive acid shift atau periodic acid shift atau metanamin silver stain, sehingga bisa kelihatan hifa yang berseptat, ya. Ini adalah contoh hasil pewarnaan PAS, ya. Ini hifanya kelihatan, ya, ini berseptat menginvasi jaringan. Di sini ada daerah-daerah yang nekrosis. Ini yang di daerah-daerah yang dilalui oleh hifa biasanya dia mengalami nekrosis, ya, karena protein-protein tadi yang diproduksi oleh jamur ini dapat digunakan untuk mengambil nutrisi dari dalam jaringan. Ya, kemudian untuk isolasinya bisa di media Sabareutextros agar diinkubasi secara aerobik pada suhu 37 derajat Celcius sampai 4 hari, ya, biasanya 2 sampai 3 hari. Untuk fumigatus, Aspergillus fumigatus, dia bisa sampai temperatur 45 derajat Celcius, ya, tapi jangan kemudian teman-teman set inkubatornya di suhu 45, ya, untuk fumigatus. Karena dia hanya toleran, ya, bukan berarti dia optimum ditumbuhkan pada kondisi suhu 45 derajat Celcius. Kemudian beberapa spesies Aspergillus seperti Niger, ya, bisa diinkubasi, dia diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk amannya biasanya kita kasih range antara 25 sampai 31 derajat untuk jamur dari golongan Aspergillus untuk inkubasinya. Kemudian untuk identifikasi berdasarkan pigmentasi koloni, ya, karena tadi mereka punya pigmen di konidianya. Kemudian bentuk dari conidiofor, vesicle, ya, adanya metule. Metule ini yang menghubungkan antara vesicle dengan pialit. Kemudian pialit konidia. Ya, jadi satu bagian utuh dari sel Aspergillus itu dapat digunakan untuk identifikasi spesies. Ya. Morfologi koloni Aspergillus fumigatus biasanya fluffy, warnanya putih. Kemudian dia nanti akan berubah seperti ada granulasi,
Ya, kemudian Niger nanti putih awalnya, kemudian nanti setelah konedianya diproduksi dia akan berwarna kehitaman, ya, karena ada pigmentasi hitam pada konidia dari Aspergillus niger. Kemudian untuk Flavus nanti fluffy, kemudian warnanya hijau kekuningan. Kemudian Tereus dia warnanya nanti akan berubah seperti cinnamon, ya, kecoklatan, ya, dan fluffy. Biasanya dari golongan-golongan mold ini koloninya fluffy seperti kapas. Jadi contohnya ya pada media Fumigatus, ya, ini warnanya hijau kebiruan, ya. Niger ini kehitaman seperti ini. Flavus hijau kekuningan. Tereus ini akan membentuk pigmentasi seperti cinnamon, di luar putih, ya, di tengah-tengah ini warnanya coklatan, ya, sehingga nanti salah satu dasar identifikasinya di sini juga. Kemudian penampakan morfologi selnya ini bisa digunakan pengecatan lactophenol cotton blue, ya, lactophenol cotton blue. Nanti teman-teman harus tahu kenapa lactophenol cotton blue yang digunakan untuk mengecat Aspergillus, karena ya dia akan berikatan matriks warna biru di lactophenol cotton blue, dia akan berikatan dengan kitin yang ada di dinding sel dari jamur. Ya, kalau bakteri kan nggak punya kitin, sehingga di bakteri nggak bisa pakai pengecatan ini. Tapi kalau jamur bisa. Pada beberapa kasus, konidianya tidak tercat warna biru. Ya, karena konidia yang sudah dewasa, yang sudah membentuk spora, sudah lepas dari pialitnya, dia memiliki kapsula. Dia memiliki kapsula sehingga lactophenol cotton blue tidak dapat mencapai zat kitin yang ada di dinding selnya karena terhalang oleh kapsula dari konidia yang sudah dewasa. Jadi nanti warnanya biasanya tidak warna biru, ya. Biasanya warnanya kekuningan, kehijauan, atau transparan. Kemudian bisa juga digunakan identifikasi menggunakan metode serologi, ya, bisa dengan ELISA atau agar gel imunodifusi, ataupun bisa menggunakan agar gel precipitate test, ya, untuk mendeteksi suatu protein atau antigen dari jamur. Ya, ini contohnya pada avian aspergillosis, dia dapat komersial ELISA, dia dapat mendeteksi antigen galactomannan yang ada di dinding sel dari jamur. Kemudian untuk teknik molekuler, PCR, rapid deteksi, itu juga bisa digunakan. Biasanya primer yang digunakan untuk Aspergillus adalah gen AFMP1P, ya, galactomannan. Oke, nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut di semester 6 dan juga semester 5, ya, mengenai teknik uji lab serologis dan juga molekuler. Nah, ini contohnya toksin mikotoksin yang ada di yang kita kenal, ya. Ada aflatoksin, citrinin yang diproduksi oleh berbagai macam fungi. Ya, aflatoksin diproduksi oleh Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, dan juga Parasiticus, ya, dan yang lain-lainnya ini ada dari Fusarium, Penicillium, ya, kemudian ada Sclerotina, ya, ini memproduksi berbagai macam mikotoksin. Dan pada umumnya itu komoditas yang merupakan tempat tumbuh jamur-jamur yang memproduksi mikotoksin ini dari golongan kacang-kacangan. Sehingga nanti kalau teman-teman lihat bentukan jagung sudah seperti ini, ya, ini jangan dimakan. Kan direbus nggak apa-apa dok, direbus dulu nanti kan mati.
Ya jamurnya mati, tapi mikotoksinnya itu nggak mati. Ya, mikotoksin itu sangat stabil meskipun pada suhu yang tinggi. Sehingga mau direbus, mau dimasak, mau digoreng, itu belum tentu bisa mengeliminasi mikotoksin yang sudah diproduksi pada makanan-makanan ini. Jadi langsung buang saja. Kasih pakan lele boleh dok, kasih pakan ayam. Ya nanti kalau mau ayammu dan hewan-hewanmu mati ya nggak apa-apa. Ya, karena toksin ini dapat mempengaruhi tidak hanya manusia, tapi juga hewan-hewan lainnya. Terutamanya tadi yang sensitif adalah babi, sapi, unggas, dan domba, anjing. Ya, jadi teman-teman kalau mau menyimpan makanan-makanan yang dari kacang-kacangan ini, pastikan storage-nya dalam kondisi yang tidak lembab. Oke, ini hanya tambahan untuk aflatoksin. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, demikian kuliah saya hari ini. Untuk aspergillus. Nanti kalau ada pertanyaan bisa teman-teman sampaikan lewat email atau lewat WhatsApp ya. Ini kebetulan saya sudah dapat panggilan banyak anak mahasiswa koas. Ya. Buat teman-teman yang nanti praktikum hari ini, tolong datang lebih awal ya. 10 menit lebih awal, mungkin jam 12.50, nanti supaya masuknya cepat, kita mulainya tepat waktu. Ya, karena kemarin kita sedikit keluar, bukan sedikit lagi ya, banyak sekali keluar dari jam yang sudah ditentukan. Karena memang ini harusnya normalnya praktikumnya 2 jam. Ya, tapi kemarin kita 2 jam dan 2 hari. Nah, kita persingkat menjadi 1 jam dan hanya 1 hari. Jadi nanti tolong datang lebih cepat supaya kita bisa mulai lebih cepat. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa WhatsApp, bisa email, atau disimpan pada pertemuan kedua ya, minggu depan kita akan ketemu lagi untuk saya membahas jamur dari golongan yeast atau ragi. Nanti untuk materi akan saya share di Elok. Ya, untuk ujian akan keluar dari materi yang saya berikan hari ini dan minggu depan. Baik, demikian kuliah saya hari ini. Nanti minggu depan kalau bisa saya usahakan supaya luring ya. Karena kebetulan ini kuliah terakhir saya sebelum saya berangkat sekolah. Nanti teman-teman tidak jumpa lagi dengan saya di semester depan karena saya sudah bebas tugas. Oke, baik. Demikian, sekali lagi demikian kuliah saya. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali semuanya. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih dok. Sampai jumpa nanti di lab ya. Terima kasih. Terima kasih dok, sehat selalu. Sehat selalu semuanya.